perkembangan gender. Jadi banyak orang atau banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya perkembangan gender. Apa sih yang dimaksud dengan gender? Gender adalah tingkah laku dan sikap yang diasosiasikan antara laki-laki ataupun perempuan yang mengalami 3 tahapan. Apa saja sih 3 tahapan tersebut? Yang pertama yaitu mengembangkan kepercayaan identitas gender, yaitu rasa laki-laki ataupun perempuan. Jadi yang dimaksud dengan membedakan antara jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Dan yang kedua yaitu mengembangkan keistimewaan gender, sikap tentang jenis kelamin mana yang mereka kehendaki. Dan yang terakhir yaitu aspek gender tersebut berperan terhadap pengetahuan umum anak tentang peran gender yang diharapkan oleh masyarakat. Pengetahuan yang sering disebut sebagai jenis kelamin atau stereotip gender. Menjelaskan tentang kasus tentang gender yang berada di sekitar kita. Ada beberapa kasus tentang perkembangan gender pada anak-anak di sekitar lingkungan kita. Masalah ini kerap kita ketemui dan bahkan mungkin teman-teman juga mengalaminya. Masalah ini sebenarnya muncul dari stigma-stigma masyarakat yang kurang tepat sehingga menjadi kebiasaan dari generasi ke generasi, seperti diantaranya seperti tentang warna. Warna pink cenderung pada anak perempuan, sedangkan warna biru cenderung pada anak laki-laki. Sedangkan warna tidak berpengaruh sih kepada gender tersebut. Tidak ada hubungannya dengan perkembangan gender anak, namun sayangnya masih banyak ya teman-teman orang yang mempersepsikan jika laki-laki memakai atau menyukai warna pink berarti ia terlalu feminim, dan jika anak perempuan memakai warna biru atau hitam itu terlihat seperti tomboy. Yang terakhir adalah solusi. Orang tua adalah satu-satunya agen sosial penting dalam perkembangan peran gender. Kita tahu bahwa orang tua hanyalah salah satu dari sekian banyak sumber di mana individu belajar mengenai peran gender, budaya, lingkungan, dan media dalam memenuhi peran gender anak. Meskipun begitu, kita harus tetap menganggap bahwa orang tua berperan penting di lingkungan terdekat dalam perkembangannya. Orang tua menjadi pelaku awal dalam menanamkan doktrinasi identitas gender dari anak mereka. Orang tua harus menjawab dengan jujur tanpa menutupi apapun jika anak bertanya seputar gender. Namun, gunakanlah kalimat-kalimat yang sederhana sehingga dapat dimengerti olehnya. Tidak perlu berbohong atau menutup-nutupi, sebab nantinya anak akan memiliki konsep yang keliru. Mengenalkan gender pada anak sejak dini penting dilakukan, karena pada masa golden age, kecerdasan mengalami peningkatan sampai 50%. Pembentukan konsep diri pada anak akan berpengaruh pada pembentukan kepribadian dan perilaku anak saat ia dewasa. Pengenalan perbedaan peran gender harus dilakukan secara tepat. Beberapa kasus tentang gender yang ada di sekitar kita. Ada beberapa kasus tentang perkembangan gender pada anak-anak di sekitar lingkungan kita. Masalah ini kerap kita temuin atau bahkan teman-teman juga mengalaminya. Masalah ini sebenarnya muncul dari stigma-stigma masyarakat yang kurang tepat sehingga menjadi kebiasaan dari generasi ke generasi. Stigma-stigma ini diantaranya yaitu salah satunya adalah tentang warna, mainan, dan lain-lain. Kita bahas tentang warna pertama dulu ya. Jadi, tentang warna, kebanyakan masyarakat mengidentikan warna merah muda untuk perempuan, untuk anak perempuan, lalu warna biru untuk anak laki-laki. Padahal sebenarnya warna itu benar-benar tidak berhubungan dan gak ada hubungannya sama sekali dengan perkembangan gender. Tapi kebanyakan masyarakat mengidentikan bahwa anak laki-laki yang memakai warna merah muda itu terkesan lebih feminim, atau mungkin lebih parahnya lagi,
masyarakat tuh menyebutnya sebagai banci. Padahal dari stigma masyarakat itu sendiri yang membuat anak laki-laki ini berpikir bahwa jika dia mengenakan baju merah muda atau mungkin barang-barang yang berwarna merah muda, itu dia akan mempersepsikan sendiri bahwa dia adalah seorang banci. Padahal sebenarnya warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkembangan gender anak-anak. Untuk yang kedua, ada permainan. Anak perempuan itu kan biasanya suka bermain boneka. Biasanya anak perempuan ini suka bermain boneka yang boneka nantinya itu dibuat berpura-pura menjadi anaknya. Nah, ini itu sebenarnya membentuk pemikiran, mencerminkan bahwa sebagai perempuan itu telah kodratnya, sudah jalannya. Ketika nanti dia tumbuh menjadi wanita dewasa, itu dia akan berperan menjadi ibu yang bertugas mengasuh anak. Pada anak laki-laki, bermain peran ini tuh bisa mengajarkan mengenai tanggung jawab seorang laki-laki, yakni untuk bertanggung jawab pada keluarga, bertugas melindungi wanita, dan sebagainya. Praktiknya bukan menitik beratkan terhadap jenis permainannya, melainkan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Jadi teman-teman, jangan menyalahkan anak laki-laki jika ia ikut bermain peran dengan perempuan saat menjadi sebuah keluarga gitu ya. Jangan menyalahkan anak laki-laki yang ikut bermain boneka dengan anak perempuan. Semuanya itu tidak selamanya salah, karena anak laki-laki tuh sebenarnya tuh juga butuh bermain boneka loh. Kalau anak-anak perempuan mungkin bermain bonekanya itu dia diibaratkan sebagai anaknya. Nah, anak laki-laki ini ternyata juga butuh bermain boneka, tapi medianya tidak sama dengan anak perempuan. Mungkin anak laki-laki bisa bermain boneka dengan bentuk fisik bonekanya itu seperti action figure atau boneka-boneka binatang. Nah, anak-anak itu jangan diidentikan kayak perempuan harus main ini, laki-laki harus main ini, itu jangan ya. Karena anak-anak itu perlu mengeksplor dunianya, perlu mengeksplor seluruh yang ia ingin ketahui, asalkan kita tetap memantau, kita tetap mengajak dia di jalan yang benar.